Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun hanya lewat maya. Nah, pada pembelajaran minggu ini kita melaksanakan pembelajarannya secara daring karena masih banyaknya wabah yaitu COVID-19 di Indonesia. Nah, alangkah baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh satu orang. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat kita laksanakan secara baik ya. Pada minggu lalu kita melaksanakan pembelajaran secara luring yaitu tentang materi toharoh, dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu ada yang bisa menjelaskan apa itu sedekah, hibah maupun hadiah? Tidak, Bu. Tidak semua? Tidak, Bu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas mulai pertama dari sedekah terlebih dahulu. Nah, apa itu sedekah? Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar dengan yang namanya sedekah. Jadi sedekah itu berasal dari bahasa Arab yaitu sodakotun yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah sedekah atau sodakoh yaitu sebuah pemberian sesuatu dari seseorang kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata lain bisa disebutkan bahwa sodakoh itu ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim secara sukarela ya, tanpa adanya imbalan dengan jumlah tertentu. Tanpa diketahui jumlahnya, maksudnya tidak ditentukan gitu jumlahnya berapa, atau bisa juga disebut sebagai pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharapkan ridho Allah. Jadi semata-mata ingin mengharapkan pahala gitu dari Allah. Nah, pemberian sedekah ini harus dilaksanakannya secara ikhlas ya, karena Allah gitu. Jangan sampai ada rasa ria atau rasa pamrih. Jadi jangan sampai ketika kita bersedekah itu memberikan kepada seseorang dengan kata-kata yang berlebihan sehingga dapat menyinggung orang yang menerima sedekah dari kita. Mengapa dilarang? Karena hal tersebut dapat menghapus pahala dari sedekah yang kita laksanakan. Begitu. Nah, apa sih hukumnya sedekah dan apa dalilnya? Jadi hukum sedekah itu ialah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, namun pada kondisi tertentu, sedekah juga bisa menjadi wajib. Nah, dalil sedekah itu terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 88. Nah, Ibu pengen ada satu orang yang ingin membacakan dari Quran Surat Yusuf ayat 88. Silahkan angkat tangannya untuk membacakan dan membacakan artinya juga.
Silakan. Siapa? Saya Bu. Ya, boleh Mabita. Silakan bacakan ayatnya juga artinya. Surat Yusuf ayat 88 ya Bu. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dullu waji'na bibidaatin mujzatin fa'awfilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah atau gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Shadaqallahul adzim. Saya beri apresiasi yang luar biasa ya untuk Mabita. Terima kasih telah membacakan Quran Surat Yusuf beserta artinya. Dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf bahwa orang yang bersedekah itu Allah akan berikan balasan. Balasan di sini tentunya balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersedekah itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diwajibkan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari bersedekah? Yang pertama, manfaat dari bersedekah ialah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Jadi ketika kita bersedekah, biasanya timbul rasa kasih sayang di antara sesama, begitu ya. Kemudian bersedekah itu bisa jadi sebagai pelindung dari musibah ataupun keburukan. Nah, kemudian dari bersedekah juga bisa sebagai obat dari penyembuh penyakit. Nah, ada sabda Nabi yang menjelaskan bahwa sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian, yaitu dengan bersedekah, gitu ya. Selain itu juga dengan bersedekah bisa melunakkan hati yang keras. Nah, dengan bersedekah juga bisa menambahkan umur, juga bisa mencegahkan wafat dalam keadaan su'ul khotimah, juga menghilangkan sifat dari berbangga diri dan kesombongan. Nah, selain itu, bersedekah juga bisa menambahkan keberkahan dalam harta kita. Karena hakikatnya setiap harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita. Ada sebagian milik orang lain yang Allah titipkan untuk kita, kepada kita. Nah, selain itu, dengan bersedekah juga kita dapat membantu meringankan beban orang lain, gitu ya. Jadi banyaklah manfaat-manfaat yang positif dari bersedekah. Nah, itu yang pertama penjelasan tentang pengertian sedekah, hukum beserta dalilnya, dan manfaat dari sedekah. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup dimengerti? Insya Allah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan Marlina. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa hukum sedekah itu sunnah muakkad. Ya, betul. Dan Ibu juga menyebutkan dalam suatu tertentu sedekah itu menjadi wajib. Nah, pertanyaannya, kenapa sedekah itu hukumnya menjadi wajib gitu, Bu? Oke, langsung dijawab saja ya. Jadi kan hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah itu bisa menjadi wajib.
Kita ilustrasikan contohnya ya. Jadi begini, ketika ada seseorang dalam keadaan miskin, kemudian kondisinya sedang kelaparan. Nah, kemudian orang yang miskin tersebut dalam kondisi kelaparan, mereka itu datang kepada kita untuk meminta makanan ataupun uang yang bisa dibelikan untuk makanan karena beliau sedang kelaparan ya. Nah, keadaan orang tersebut memang sangat memprihatinkan begitu. Jika tidak diberi makanan, maka akan membuat dia merasa sakit parah atau bisa mengancam nyawanya, yaitu meninggal karena dari kelaparan tersebut. Nah, sementara pada waktu itu kondisi kita memiliki makanan atau uang yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, jadi pada kondisi tersebut memberikan sedekah maupun uang ataupun makanan yang sedang dibutuhkan oleh orang tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Begitu. Jadi ketika ada suatu kejadian yang memang sangat urgent gitu ya, orang lain membutuhkan kita dan kita memiliki apa yang mereka butuhkan, maka sedekah itu menjadi wajib. Jika tidak kita lakukan, maka hukumnya akan berdosa. Begitu ya, Marlina? Iya, Bu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah jika sudah dimengerti. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi hibah ya, yang kedua. Kita mengenal hibah sama seperti sedekah tadi, yaitu dari pengertian, manfaat, hukumnya seperti apa, begitu ya. Yang pertama, pengertian dari hibah. Nah, hibah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hibatun, yang artinya pemberian. Nah, sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebentar ya. Nah, itu tadi dari pengertian hibah. Selanjutnya, apa sih? Jadi seseorang itu boleh memberikan hibah kepada orang lain meskipun tidak ada hubungan keluarga. Jadi misalnya Reta memberikan hibah kepada Mabita, itu boleh gitu ya. Walaupun tidak memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat gitu. Jadi nah, penerima hibah pun tidak wajib memberikan balasan kepada pemberi hibah. Contohnya, Reta memberikan hibah kepada Marlina, jadi Reta juga tidak perlu memberikan balasan apapun kepada Marlina tidak perlu memberikan balasan apapun kepada Reta yang sudah memberikan hibah kepada Marlina, begitu ya. Nah, hibah itu dinyatakan bisa sah apabila terjadinya ijab kabul antara si penerima dan pemberi. Begitu. Kemudian selanjutnya hukum hibah. Hukum asal hibah itu ialah mubah atau boleh, gitu ya. Selanjutnya macam-macam hibah. Ibu akan menjelaskan macam-macam hibah. Macam-macam hibah itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada hibah barang dan yang kedua ada hibah manfaat. Nah, apa itu hibah barang? Hibah barang ialah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat dari barang tersebut ya. Contoh pemberiannya bisa rumah, bisa sawah, bisa kendaraan, gitu. Sedangkan hibah manfaat itu memberikan harta
atau benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan, namun benda atau barang tersebut tetap menjadi milik si pemberi hibah. Jadi yang penerima hibah itu hanya bisa memanfaatkan hak gunanya saja gitu ya, tidak memiliki barang pemilik hibah gitu. Kalau hibah manfaat, paling itu yang bisa Ibu jelaskan tentang hibah. Ada yang ingin ditanyakan tentang hibah? Saya, Bu. Siapa? Mabita ya? Ya, Ya, boleh silakan. Ibu mau bertanya, boleh gak menarik kembali barang yang sudah kita hibahkan pada orang lain? Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Nah, Ya, Bu. langsung Ibu jawab ya. Sebagian Ya. besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram. Nah, kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Nah, mengapa hibah orang tua kepada anaknya boleh dicabut atau boleh ditarik kembali? Itu pun ada beberapa sebabnya. Yang pertama itu boleh ditarik apabila hibah yang diberikan kepada anak tersebut memberikan ketidakmanfaatan atau malah memberikan kemudaratan gitu ya terhadap anak tersebut. Contohnya ketika orang tua menghibahkan kendaraan kepada anaknya yang masih sekolah, namun ternyata kendaraan tersebut tidak digunakan untuk semestinya gitu ya, malah memberikan kemudaratan seperti malas belajar, jarang sekolah, begitu. Jadi orang tua itu boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya. Kemudian sebabnya karena bila dirasa ada unsur ketidakadilan gitu ya di antara anak-anaknya. Terus bisa juga dengan adanya hibah tersebut ada hal yang bisa membuat iri hati atau fitnah dari orang lain, maka hibah tersebut bisa ditarik kembali oleh orang tua dari anaknya. Nah, hal itu juga dijelaskan dalam sabda Nabi yang artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali kecuali seorang bapak pada anaknya. Begitu ya? Bisa dipahami, Mambita? Ya, Bu, bisa. Baik. Terima kasih, Ada yang Bu. ingin ditanyakan kembali? Sama-sama. Tidak, Ibu. Tidak. Baiklah, kita lanjut ya kepada materi selanjutnya, yaitu tentang hadiah. Nah, hadiah itu apa sih? Pasti sering kan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata kita mendapatkan hadiah baik dari orang tua atau dari si doi yang sering ngasih hadiah sama kalian, atau bisa jadi dari keluarga-keluarga terdekat ketika kita misalnya lagi ulang tahun ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu kita bisa mendapatkan hadiah ya. Jadi apa sih hadiah? Hadiah itu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Bisa jadi ketika kita mendapatkan juara atau prestasi di sekolah, kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita. Karena orang tua kita merasa bangga terhadap apresiasi yang kita raih. Gitu ya. Nah, apa sih hukum dari memberikan hadiah? Jadi, hukum hadiah itu sunnah gitu ya. Selama hadiah tersebut tidak ada unsur syubhat atau haram gitu ya. Karena yang namanya diberi atau memberi hadiah itu sangat menyenangkan ya.
bisa dirasakan oleh anak-anak ibu yang cantik semua. Pasti ketika diberi hadiah oleh orang tuanya merasakan bangga, merasakan senang. Kemudian diberikan hadiah secara tiba-tiba oleh si doi, pasti merasakan deg-degan gitu ya. Begitu. Selanjutnya, apa sih manfaat hadiah? Jadi pemberian hadiah itu akan memberikan banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun bagi penerimanya. Di antaranya apa saja manfaatnya? Yang pertama, akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Ketika kita memberikan hadiah, pasti orang yang kita beri hadiah akan merasakan mencintai kepada kita. Cinta di sini bukan hanya kepada pasangan ya, bisa rasa cinta kita tumbuh kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman sejawat gitu ya. Selanjutnya, manfaat dari hadiah yaitu mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Jadi ketika seseorang diberikan hadiah, biasanya mereka menjadi semangat begitu ya. Apalagi ketika diberikan apresiasi, pasti akan merasakan semangat yang luar biasa. Nah, kemudian manfaatnya selain itu juga bisa mendidik seseorang untuk menepati janji. Kan yang namanya hadiah, ada yang tiba-tiba memberi hadiah, ada juga yang berjanji terlebih dahulu ya sebelum memberikan hadiah. Nah, gitu. Kemudian manfaatnya selain itu juga menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, kemudian menumbuhkan motivasi agar bisa meraih prestasi kita gitu ya. Soalnya kan kita juga pasti merasakan ketika kita bisa apa sih? Ketika kita bisa mendapatkan prestasi, kemudian kita dipuji, maka semangat kita tuh akan menggebu-gebu gitu ya, ingin terus meningkatkan prestasi apa yang telah kita dapat gitu. Juga selain itu senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Jadi dari itu kita nggak ada yang namanya muncul iri atau dengki terhadap orang lain ya, begitu. Itu tentang hadiah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya boleh, Reta. Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Bolehkah orang Muslim itu menerima hadiah dari non-Muslim? Baik, pertanyaannya bagus. Sama-sama, langsung Ibu jawab ya. Jadi, bolehkah kita sebagai seorang Muslim menerima hadiah dari non-Muslim? Jadi, jawabannya boleh. Mengapa boleh? Karena dulu juga Rasulullah SAW menerima hadiah dari Salman Al-Farisi. Dulu kan Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam pernah memberikan Rasulullah kurma dan Rasulullah menerima kurma tersebut. Jadi dapat ada contohnya begitu ya dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah dari non-Muslim dan beliau terima. Jadi dapat disimpulkan bahwa boleh gitu ya menerima hadiah dari non-Muslim, begitu. Cukup, Reta? Cukup, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini Ibu telah menjelaskan apa itu sedekah, hibah, dan hadiah. Begitu ya? Sudah paham semua? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Karena yang namanya sedekah, hibah, ataupun hadiah memang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Karena Ibu telah selesai menjelaskan dan kalian sudah bertanya, sekarang giliran Ibu yang ingin bertanya kepada kalian. Ibu pengen, kalian kan udah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Jadi sekarang Ibu mau ngecek dulu ya. Siapa yang kena nanti Ibu berikan pertanyaan, kalian jawab. Pertanyaannya mudah. Yes, Bu. Ya. Coba bentar ya, Ibu tunjuk ya siapa. Tentang hibah. Oh, Mabita ya. ya Bu. Tadi Ibu jelaskan kalau hibah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hibatun. Hibatun artinya apa, Mabita? Pemberian Ibu. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu yakin semuanya pasti mendengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, Ya Bu. Ibu tidak akan memberikan tugas pada kesempatan kali ini karena Ibu tahu pasti tugas kalian tidak hanya dari mata pelajaran Ibu saja. Jadi Ibu pada minggu kali ini sedang berbaik hati, tidak akan memberikan tugas apapun kepada kalian. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya karena sudah dipahami kan semua materi? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, baik, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bertatap muka kembali pada Amin. kesempatan yang akan datang. Amin. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum menutup pembelajaran berdoa bersama-sama. Ya, silakan dipimpin oleh satu orang. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Berdoa terima kasih selesai. anak-anak. Semoga Ya, Bu. kita Terima semua kasih. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, Amin. Bu. Amin. 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 Baik.